Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Firda Indah Ramadhani, kelas 2B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Di video kali ini, kita akan belajar tentang mencegah korupsi sejak dini. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat meresahkan dan meluas, sebagaimana tercermin dalam banyaknya pemberitaan yang mengungkap skandal korupsi di berbagai sektor. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menyepelekan dampak negatif korupsi terhadap negara dan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya penegakan hukum dan kampanye anti korupsi, perilaku koruptif tampaknya tetap mengakar kuat di berbagai kalangan. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, kita harus mencegah korupsi sejak dini. Karena jika tidak dicegah, dampaknya akan sangat luar biasa. Namun, sebelum berperang melawan korupsi, kita harus tahu apa sebenarnya korupsi itu. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi sangat dekat dengan segala hal yang sangat menyesatkan dan selanjutnya menimbulkan kegaduhan. Mencegah korupsi sejak dini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya 1. Pendidikan etika dan nilai-nilai integritas. Pendidikan adalah kunci dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya integritas. Sekolah dapat memasukkan kurikulum yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral, etika, dan integritas, serta memberikan contoh nyata tentang pentingnya perilaku yang jujur dan transparan. 2. Peran keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak. Dukungan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sangatlah krusial. 3. Pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Menanamkan pemahaman bahwa bertanggung jawab atas suatu tindakan adalah hal yang utama. Anak-anak perlu diberitahu bahwa tindakan mereka mempunyai konsekuensi, baik positif maupun negatif, serta harus siap bertanggung jawab atas perbuatannya. 4. Memberikan teladan. Orang dewasa, terutama tokoh-tokoh yang dihormati oleh anak-anak, harus menjadi contoh teladan dalam berperilaku jujur dan transparan. Ketika mereka melihat figur otoritatif, mereka bertindak dengan integritas. Anak-anak akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut. 5. Penguatan hukum dan sistem pengawasan. Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif adalah langkah krusial dalam mencegah korupsi, mengisyaratkan bahwa pelaku korupsi mendapat hukuman yang setimpal dan adil, dapat menjadi contoh yang kuat bagi masyarakat, terutama generasi muda. 6. Peningkatan kesadaran sosial. Kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif dari korupsi sangatlah penting. Melalui media sosial, seminar, dan kegiatan lainnya, kesadaran akan pentingnya keutuhan dapat ditingkatkan. 7. Penguatan keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses transparan dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan praktik korupsi. Partisipasi aktif dalam proses-proses publik juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial. Selain itu, kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Nah, apa saja sih nilai-nilai anti korupsi itu? Nilai-nilai anti korupsi diantaranya 1. Jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar.
2. Tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Rasa tanggung jawab tidak begitu saja muncul, akan tetapi terjadinya melalui sebuah proses. Dimulainya dari hal-hal kecil, seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya. Jika berjanji, janji tersebut harus ditepati. Hal itu dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan dibentuk oleh latihan. Seseorang dapat bertanggung jawab karena telah terbiasa dengan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab. 3. Disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. 4. Mandiri. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Misalnya, seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom, mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi dan tidak berleha-leha. 5. Kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. 6. Sederhana. Seorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi. 7. Berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Keberanian tentu saja mesti dilandasi dengan kebenaran. Berani karena benar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Nilai keberanian perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. 8. Peduli. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. 9. Adil. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan, suku, bangsa, maupun agama. Sehingga penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran, walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Dengan membiasakan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkan cara pencegahan korupsi sejak dini, kita dapat mencegah budaya korupsi yang seringkali mengakar dalam masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dengan nilai-nilai ini akan lebih sulit terpengaruh oleh praktik-praktik korupsi di kemudian hari. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang pencegahan korupsi sejak dini? Jangan lupa ya teman-teman, kita harus menjauhi korupsi karena korupsi adalah musuh kita. Sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.